Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Dan apakah seberapa penting bagi seorang ibu yang sedang hamil mempelajari materi ini? Jadi, selama proses kehamilan, seorang ibu itu akan mengalami proses adaptasi, di mana proses adaptasi ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada fungsi tubuh itu sendiri. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Nah, di mana untuk adaptasi fisiologi itu kita concern untuk beberapa sistem yang ada di tubuh kita. Yang pertama adalah perubahan sistem reproduksi, di mana pada sistem ini yang mengalami perubahan dan juga adaptasi itu diantaranya adalah uterus, serviks, vagina dan lubang kemaluan dan juga ovarium. Nah, untuk uterus itu sendiri biasanya mengalami pembesaran 500 sampai 1000 kali lebih besar daripada kondisi ketika tidak hamil. Nah, untuk serviks biasanya akan menjadi lebih lunak dan mengalami perubahan warna menjadi lebih kebiruan karena adanya peningkatan vaskularisasi. Nah, selain itu juga biasanya serviks itu mengalami edema dan juga hipertrofi dan hiperplasi dari kelenjar serviks itu sendiri. Selain itu, untuk vagina dan lubang kemaluan biasanya juga akan mengalami peningkatan vaskularisasi dan juga hiperemi pada kulit dan juga otot perineum dan vulvanya. Nah, untuk ovarium biasanya tidak akan mengalami ovulasi selama kehamilan itu terjadi karena adanya maturasi folikel tidak tertunda dan payudara biasanya terasa nyeri karena adanya hipertrofi alveoli mamae serta adanya hiperpigmentasi pada bagian areola. Nah, itu tadi adalah perubahan sistem reproduksi. Selanjutnya adalah perubahan sistem kardiovaskuler, di mana pada sistem ini itu mengalami peningkatan denyut nadi waktu istirahat, yaitu sekitar 10 sampai 15 kali per menit, dan biasanya untuk efek jantung itu berpindah sedikit ke lateral. Nah, biasanya COP atau cardiac output pada ibu hamil itu mengalami peningkatan, di mana peningkatannya itu bisa terjadi sekitar 30 sampai 50% selama proses kehamilan, bahkan bisa juga sampai persalinan. Nah, selanjutnya adalah untuk sistem pernafasan, di mana kecepatan pernafasan itu mungkin tidak mengalami perubahan yang bermakna atau bisa saja mengalami sedikit lebih cepat, itu tergantung kondisi dari ibu itu sendiri. Nah, biasanya kalau mengalami peningkatan kecepatan pernafasan itu karena untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat selama kehamilan. Nah, biasanya ya 15 sampai 20%. Nah, sedangkan untuk tidal volume itu sendiri biasanya mengalami peningkatan 30 sampai 40%. Pada kehamilan lanjut, ibu itu cenderung menggunakan pernafasan dada daripada pernafasan perut atau abdominal, walaupun diafragma tetap memegang peranan penting dalam proses atau pola pernafasan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pada perubahan sistem gastrointestinal, itu biasanya tonus dan gerakan traktus gastrointestinal itu mengalami penurunan karena adanya perpanjangan waktu pengosongan lambung dan biasanya memperlambat perjalanan dalam intestinum itu sendiri. Sering terjadi hemoroid pada ibu hamil karena adanya konstipasi dan juga peningkatan tekanan vena sekunder terhadap pembesaran uterus. Jadi jangan heran kalau misalnya ada ibu hamil yang sering mengalami konstipasi, bahkan banyak juga yang mengarah ke penyakit hemoroid. Nah, selanjutnya adalah
perubahan untuk sistem renal. Biasanya GFR atau glomerulofiltration rate dan juga aliran plasma ginjal itu mengalami peningkatan, sedangkan untuk konsentrasi kreatinin dan urea plasma itu menurun pada ibu hamil. Nah, selanjutnya adalah untuk perubahan sistem endokrin, di mana untuk perubahan sistem endokrin ini yang mencolok adalah peningkatan hormon estrogen dan juga progesteron selama kehamilan. Nah, selain itu, pada awal kehamilan sebenarnya hormon prolaktin yang dikeluarkan atau diekspresikan dari kelenjar pituitari itu juga sudah mulai produksi, namun pada kehamilan awal itu diblok oleh jaringan mamae dengan meningkatkan tingginya kadar estrogen dan juga progesteron, sehingga pada awal-awal kehamilan itu tidak akan terjadi adanya peningkatan laktasi seperti itu. Nah, oksitosin juga dapat merangsang kontraksi uterus, namun dapat dicegah juga oleh tingginya kadar progesteron selama kehamilan. Nah, oleh karena itu di awal-awal kehamilan biasanya hormon estrogen dan progesteron itu sangat berperan aktif dalam menjaga agar proses kehamilan itu dapat sampai 9 bulan atau sampai HPL, hari perkiraan lahir. Nah, selanjutnya adalah perubahan pada sistem integumen, di mana untuk perubahan sistem integumen ini sangat bervariasi tergantung pada ras itu sendiri. Nah, biasanya perubahan yang terjadi itu disebabkan oleh hormon dan juga peragangan mekanik. Nah, secara umum perubahan pada integumen ini meliputi adanya peningkatan ketebalan kulit dan juga lemak pada subkutan, adanya hiperpigmentasi, kemudian adanya pertumbuhan kuku dan rambut yang terjadi secara cepat, kemudian peningkatan aktivitas kelenjar keringat, dan juga bisa terjadi peningkatan sirkulasi dan aktivitas vasomotor. Nah, kenapa terdapat terjadi hiperpigmentasi pada seorang ibu yang sedang hamil? Nah, hiperpigmentasi ini itu distimulasi oleh adanya hormon melanotropin yang diekspresikan dari kelenjar pituitari anterior yang bisa meningkat selama kehamilan sehingga menyebabkan warna puting itu mengalami kehitaman. Nah, selain di puting dan juga areola itu biasanya pada aksila, kemudian vulva, pada pipi, hidung, dahi itu juga akan mengalami penghitaman. Nah, itu karena adanya peningkatan hormon melanotropin. Nah, selain itu pada ibu juga sering mengalami stria gravidarum yang menunjukkan adanya separasi atau retaknya jaringan ikat di bawah kulit akibat peregangan. Nah, ini bisa terjadi pada abdomen, paha, mamae, dan biasanya peragangan ini kadang juga biasa menyebabkan rasa gatal pada ibu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu selain terjadi perubahan pada beberapa sistem fisiologis dari ibu, pada ibu hamil itu juga biasanya mengalami kenaikan berat badan. Sebenarnya kenaikan berat badan ini dianjurkan pada seorang ibu hamil, tetapi untuk peningkatan berat badan yang diharapkan itu harus berada dalam kondisi yang normal. Nah, faktor utama yang menjadi pertimbangan untuk merekomendasikan kenaikan berat badan itu adalah kesesuaian berat badan sebelum hamil terhadap tinggi badan, yaitu kalau misalnya ibu tergolong kurus, gemuk, atau normal, biasanya metode yang digunakan adalah rumusnya IMT sama dengan BB per TB kuadrat.
Jadi, untuk peningkatan berat badan pada trimester 1 biasanya bisa dihitung berat badan dikali 0,5 kg berat badan per miligram. Untuk trimester kedua itu bisa juga dihitung berat badan dikali 0,5 kg per miligram. Itu biasanya kenaikannya pada trimester kedua yang dianjurkan adalah 3-8 kg. Kemudian pada trimester ketiga rumusnya sama dengan anjuran kenaikan berat badan yang dianjurkan adalah 8-15 kg. Nah, jika kenaikan berat badannya itu sudah memenuhi standar tersebut, maka itu tergolong normal. Nah, itu tadi tentang adaptasi fisiologis pada ibu hamil. Semoga bermanfaat dan semoga dapat direnungkan khususnya pada ibu-ibu yang sedang mengalami kehamilan. Dan sampai di sini, terima kasih.